Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Hanifah, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Saat ini saya tengah menjalani mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Dan sekarang ini saya berkesempatan untuk menjelaskan revisi dari mini skripsi saya yang kemarin sempat dibahas dan juga di-upload di YouTube ini. Oke, baik. Sekarang ini mini skripsi saya berjudul Pengaruh Kohesivitas Kelompok terhadap Pengungkapan Diri dalam Second Account di Media Sosial pada Generasi Z. Baik, kita langsung kepada bab 1 pendahuluan ya, latar belakang. Motivasi setiap individu yang memutuskan untuk memiliki dan menggunakan second account di media sosial bisa berbeda satu sama lainnya karena terdapat pengalaman dan pikiran yang mengarahkan perilaku mereka. Sehingga apa yang dilakukan dan menjadi hasil perbuatan mereka di media sosial pun turut berbeda. Fenomena pengungkapan diri melalui second account di media sosial ini menarik bagi peneliti karena dapat dikaji dengan berbagai perspektif, yakni dari perspektif psikologi, sosial, dan budaya, serta perkembangan teknologi. Sebelum membahas mengenai second account di media sosial lebih lanjut, peneliti ingin membahas media sosial secara universal sebagai tempat keberadaan second account itu sendiri, yang secara intensional ataupun tidak intensional dibuat oleh pemiliknya. Media sosial adalah media digital yang mendorong serta memberikan akses bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten seperti tulisan, foto, dan video. Peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini karena adanya fenomena pengungkapan diri yang didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga memberikan perubahan cukup signifikan dalam setiap aspek sistem komunikasi. Pengungkapan diri yang pada zaman sebelumnya populer dilakukan melalui diary perlahan menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu sehingga sampai pada generasi Z. Generasi Z merupakan masa di mana orang-orang dilahirkan pada tahun 1997-an sampai 2013-an sehingga umur mereka diperkirakan 10 sampai 26 tahun pada tahun 2023 ini. Pada masa ini, peran diary sebagai media pengungkapan diri tampak mulai tergantikan dengan eksistensi second account di media sosial. Motivasi tiap individu untuk memiliki dan menggunakan second account dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah yang peneliti yakini datang dengan murni dari dalam diri individu, meskipun dipengaruhi pula oleh lingkungannya, seperti pembuatan akun media sosial, karena masa remaja adalah masa di mana individu gemar berekspresi, serta pembuatan akun media sosial untuk meningkatkan eksistensi sosial mereka di antara teman-temannya. Motivasi eksternal adalah yang peneliti yakini datang karena dorongan atau paksaan dari sekelilingnya, seperti pembuatan akun media sosial karena terdapat penugasan dari guru yang perlu disebarkan, serta pembuatan akun media sosial karena keluarga ingin mengetahui dan memonitor keseharian mereka, digunakan terutama untuk sekadar meminta kabar, terlebih jika siswa merupakan anak rantau. Seiring berjalannya waktu, pengguna media sosial tidak hanya perihal memiliki akun pribadi, tetapi juga dimanfaatkan penggunanya untuk membuat akun profesional, akun bisnis, serta yang akan dibahas dalam penelitian ini, akun kedua atau akun ganda. Peneliti mengutip dari web data reportal, angka pengguna media sosial mungkin melebihi angka yang dipublikasikan untuk pengguna internet atau bahkan untuk total populasi. Data reportal 2023. Hal tersebut karena suatu individu bisa saja memiliki akun yang jumlahnya lebih dari satu. Hubungan antara kohesivitas kelompok dengan pengungkapan diri cukup menarik untuk dibahas karena tidak menutup kemungkinan pada zaman sekarang terdapat beberapa individu yang lebih memilih untuk melakukan pengungkapan diri dengan orang yang tidak dikenal melalui mengingat sifat second account yang cenderung anonim. Keputusan orang dalam melakukan pengungkapan diri baik kepada orang-orang yang memiliki kohesivitas atau hubungan erat dan akrab dengan dirinya maupun kepada orang-orang yang tidak ia kenal dan juga tidak mengenalinya dilatar belakangi oleh alasan yang berbeda. Baik, selanjutnya kita ke perumusan masalah.
Perumusan masalah dalam studi kuantitatif merupakan suatu masalah atau persoalan yang perlu ditangani. Permasalahan datang dari sebuah kejanggalan pada literatur, konflik dari hasil penelitian pada suatu literatur, dan topik yang diajukan pada literatur. Definisi perumusan masalah ini saya kutip dari buku Creswell tahun 2018. Creswell bersaudara ya. Perumusan masalah yang paling baik ditunjukkan dengan memahami faktor serta variabel apa saja yang dapat memengaruhi suatu atau sebuah hasil. Selain itu, peneliti biasanya mengembangkan suatu teori untuk diuji yang kemudian akan dimasukkan ke dalam ulasan substansial dari literatur untuk mengidentifikasikan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab secara menyeluruh. Perumusan masalah ditulis dari sudut pandang impersonal dan dalam bentuk lampau untuk menegaskan keberadaan objektivitas. Dengan demikian, perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara kohesivitas kelompok terhadap pengungkapan diri dalam second account di media sosial pada generasi Z. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang penting dalam suatu keseluruhan proses penelitian karena seluruh bab dan setiap topik pembahasan didedikasikan untuk memenuhi tujuan penelitian. Dalam proses penelitian, peneliti perlu mengemukakan tujuan penelitian kepada partisipan penelitian karena kekeliruan atau kecurangan dapat saja terjadi jika terdapat kesenjangan dalam memahami tujuan penelitian. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kohesivitas kelompok terhadap pengungkapan diri dalam second account di media sosial pada generasi Z. Lalu selanjutnya manfaat penelitian dimaknai sebagai kontribusi dari studi yang dilakukan untuk bidang studi yang relevan. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan pengaruh atau bahkan perubahan yang positif bagi khalayak penelitian. Selain itu, manfaat dari penelitian ini secara spesifik diklasifikasikan menjadi ke dalam dua bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait kedua manfaat tersebut. Pertama, manfaat akademis. Yang pertama adalah memberikan serta mengembangkan pengetahuan di bidang komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal, terutama pada topik kohesivitas kelompok dan pengungkapan diri atau self-disclosure dalam konteks dunia digital atau media sosial, sehingga dapat membantu kemajuan penelitian selanjutnya yang berkaitan. Yang kedua, memperkaya literatur terkait komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal, terutama pada topik kohesivitas kelompok dan pengungkapan diri atau self-disclosure dalam konteks dunia digital atau media sosial dan menjadi referensi serbaguna bagi studi setelahnya. Yang berikutnya, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis dimaknai sebagai kontribusi penelitian yang berkaitan dengan konsumsi para praktisi, dalam hal ini praktisi komunikasi, dan bersifat memberikan pertimbangan atau rekomendasi. Berikut manfaat praktis dari penelitian ini. Pertama, menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan yang bergerak di bidang media sosial untuk menyesuaikan fitur atau regulasi tertentu yang dapat mengoptimalkan fungsi komunikasi interpersonal sesuai dengan komunikasi kelompok dalam second account sesuai dengan kebutuhan dengan kebebasan yang tidak melanggar aturan. Yang kedua, menjadi inspirasi bagi pihak perusahaan yang bergerak di bidang media sosial untuk menjalankan sistem dual fungsi, yaitu terkait komunikasi kelompok pada komunikasi interpersonal berbasis media sosial, pengungkapan diri sebagai pelajar atau pekerja di kehidupan profesional dan sebagai diri sendiri di kehidupan pribadi. Memberikan pemahaman bagi audiens penelitian sehingga dapat mengaplikasikan sebagian atau seluruh pembelajaran yang ada dalam penelitian terkait komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal pada topik kohesivitas kelompok dan pengungkapan diri di media sosial dan kegiatan yang relevan. Selanjutnya ke bab 2, landasan teori. Terdapat literatur sebelumnya yang peneliti harapkan dapat mendukung peneliti dengan menyediakan berbagai sumber literatur mengenai self-disclosure, terutama mengenai second account itu sendiri dengan konteks second account. Oke, selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan dengan penelitian selanjutnya sebelumnya. Yang pertama ini perbedaannya adalah penelitian sebelumnya belum membahas mengenai kohesivitas kelompok, pengaruhnya terhadap pengungkapan diri atau self-disclosure, dan yang kedua belum ada yang menggantikan kohesivitas kelompok dan pengungkapan diri dengan belum ada yang mengaitkan kohesivitas kelompok dan pengungkapan diri dengan 16 tipe kepribadian Myers-Briggs.
Persamaannya adalah membahas fenomenologi pengungkapan diri dalam second account di media sosial, dan sejumlah penelitian turut menggunakan teori Johari Window. Baik, selanjutnya komunikasi kelompok. Pengalaman terkait kita akan beralih kepada konsep ya, yaitu konsep pertama, komunikasi kelompok. Konsep dari variabel kohesivitas kelompok. Berikut ini penjelasan literatur dari komunikasi kelompok. Jadi, secara umum, pengalaman terkait komunikasi kelompok bukan hanya perihal untuk menyelesaikan masalah. Setiap individu secara serentak merupakan anggota dari suatu kelompok, seperti kelompok utama dan pertama yang menjadi milik kita. Contohnya keluarga dan kelompok pertemanan. Identitas sosial dibentuk ketika individu menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok. Saya ambil definisi ini dari Tubbs dan Moss tahun 2005. Berikut karakteristik komunikasi kelompok yang meliputi kepribadian kelompok, norma kelompok, dan kohesivitas kelompok, serta tujuan kelompok. Selanjutnya, klasifikasi kelompok. Ada kelompok primer dan sekunder, kelompok keanggotaan dan rujukan, kelompok deskriptif dan preskriptif. Lalu selanjutnya ada pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Terus selanjutnya juga ada komunikasi interpersonal. Oke, baik. Ini adalah konsep yang selanjutnya, konsep dari variabel pengungkapan diri atau self-disclosure. Jadi secara umum ya, komunikasi antar pribadi atau interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Komunikasi ini yang memengaruhi elemen-elemen dan mempunyai kesepakatan perjanjian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Harapan dari tujuan tentunya akan berubah pola pikiran dan perilaku menjadi ke arah yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Kesepakatan dalam komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka untuk mencapai kesepakatan ini akan diperoleh untuk mencapai tujuan. Saya kutip definisi ini dari buku DeVito tahun 2018. Elemen-elemen komunikasi interpersonal meliputi sumber penerima, encoding, decoding, pesan, saluran, gangguan, konteks, etika. Tujuan komunikasi interpersonal meliputi menemukan, membina hubungan, meyakinkan, dan bermain. Selanjutnya kita beralih ke variabel X, yaitu kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok adalah keseluruhan aspek yang mendorong seseorang untuk senantiasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kohesivitas kelompok menghasilkan keterikatan emosional, kesetiaan, dan moral tinggi antara individu yang ada di dalamnya. Definisi ini saya kutip dari Tubbs dan Moss 2005. Dimensi kohesivitas kelompok meliputi aspek kohesivitas kelompok yang di dalamnya terkandung kekuatan sosial, kesamaan kelompok, daya tarik kelompok, kerjasama kelompok, keberhasilan kelompok, kesatuan kelompok. Dan yang kedua, faktor kohesivitas kelompok meliputi keterikatan interpersonal, stabilitas keanggotaan, ukuran kelompok, ciri struktural kelompok, permulaan kelompok. Selanjutnya kita beralih ke variabel Y atau pengungkapan diri. Pengungkapan diri adalah upaya memberikan informasi mengenai sendiri secara intensional. Keterbukaan dalam percakapan antara dua orang berkemungkinan besar memunculkan adanya keterikatan sosial dan memberi kesan positif. Beberapa penelitian kerap kali menghubungkan pengungkapan diri dengan intimasi. Pengungkapan diri dapat menimbulkan ketertarikan dapat mendorong seseorang melakukan pengungkapan diri sehingga pengungkapan diri bersifat resiprokal. Masih sama, saya mengutip dari DeVito 2018. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai Johari Window Model, yaitu gambar 1 model jendela Johari, contoh jendela Johari dengan self-disclosure rendah. Lalu juga contoh jendela Johari dengan self-disclosure tinggi. Dan sebagainya. Dimensi pengungkapan diri itu meliputi yang pertama ada ukuran, dia mengandung besar kelompok, ketertarikan, efek diadik, kompetensi, kepribadian. Lalu selanjutnya juga mengandung topik dan jenis kelamin. Untuk dimensi valensi, terdapat reaksi pribadi dan sosial, keuntungan dan kerugian material, kemudahan dan kesulitan intrapribadi. Selanjutnya dimensi autentikasi, ada pengetahuan diri, kemampuan mengatasi kesulitan, efisiensi komunikasi, kedalaman hubungan, dan yang keempat ada intensi, ada meliputi motivasi pengungkapan diri, kepatutan pengungkapan diri,
Lalu selanjutnya ada intimasi, keterampilan mendengarkan, dukungan dan pengukuhan, menjaga kerahasiaan, dan tidak memanfaatkan dan merugikan. Baik, untuk model penelitian ini, variabel-variabel akan sangat berguna jika divisualisasikan. Dialog dalam Creswell 2018 menyarankan model sederhana dan penyusunan ulang teori dalam verbal ke dalam model sederhana sehingga pembaca dapat dengan mudah memvisualisasikan koneksi antar variabel yang ada di dalamnya. Seperti pada gambar di bawah ini menunjukkan variabel X, kohesivitas kelompok yang mempengaruhi variabel Y. Nah, berikut model penelitiannya. Sangat sederhana. Lalu hipotesis teori merupakan pernyataan yang belum terbukti kebenarannya mengenai suatu faktor atau fenomena yang menjadi daya tarik bagi peneliti, seperti contoh pernyataan tentatif atas hubungan antara dua atau lebih variabel-variabel sebagaimana ditetapkan oleh kerangka kerja teoretikal dan model analitikal. Kita berlanjut ke metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian. Jadi paradigma positivisme atau yang bisa disebut sebagai ilmu empiris melibatkan metode ilmiah atau penelitian sains. Istilah positivisme muncul karena ada pemikiran setelah positivisme muncul karena ada pemikiran setelah positivisme yang menentang pemikiran tradisional mengenai kebenaran pengetahuan yang bersifat mutlak. Kutip dari Creswell 2018. Paradigma positivisme digunakan dalam penelitian ini karena digunakan untuk menuntun peneliti untuk memulai studinya dengan suatu teori, mengumpulkan sejumlah data yang mendukung ataupun menentang teori tersebut, dan pada akhirnya membuat revisi yang diperlukan dan melaksanakan pengujian tambahan. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang ditujukan untuk menguji teori-teori yang dinilai objektif dengan menelaah hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Variabel-variabel ini dapat diukur secara bergantian dengan menggunakan instrumen sehingga data yang terukur dapat dianalisis menggunakan prosedur statistikal. Laporan akhir dapat berupa serangkaian struktur yang terdiri dari pendahuluan, teori, dan literatur, metode, hasil, dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti ingin membuktikan dugaannya dengan melakukan pengujian teori-teori secara deduktif, mencoba menghindari sifat bias dan mengendalikan keberadaan penjelasan alternatif atau penjelasan yang bersifat kontrafaktual, dan pada akhirnya mampu menggeneralisasikan dan mereplikasikan hasil atau temuan dalam penelitian. Metode kuantitatif untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di dalamnya terdapat proses pengidentifikasian populasi dan sampel, penentuan jenis penelitian, pengumpulan dan analisis data, penyampaian hasil, pembuatan interpretasi dan penulisan laporan penelitian yang disesuaikan dengan spesifikasi studi baik survei ataupun eksperimental. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan survei sebagai desain penelitian. Selanjutnya untuk populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi merupakan suatu kesatuan dari seluruh elemen-elemen dengan sejumlah karakteristik yang serupa dan dijadikan semesta untuk tujuan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2020 yang memiliki dan menggunakan second account kehidupan sehari-hari, yaitu sejumlah 44 orang. Peneliti menentukan populasi tersebut atas pertimbangan bahwa mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2020 memiliki sejumlah karakteristik serupa, yakni dari segi usia yang tentunya termasuk ke dalam generasi Z, serta memiliki dan menggunakan second account di kehidupan sehari-hari. Selain itu, latar belakang setiap individu dalam populasi juga cukup berbeda, karena tidak sedikit dari mereka yang merupakan pendatang dari luar kota Jakarta. Dengan demikian, latar belakang tersebut dengan keragaman latar belakang tersebut, peneliti berasumsi mereka pun memiliki pengalaman serta pandangan yang berbeda satu sama lain. Sampel merupakan sekumpulan individu yang menjadi representatif dari populasi yang telah ditentukan apabila karakteristik kesatuan sampel serupa dengan karakteristik yang terdapat dalam populasi. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penarikan sampel berdasarkan pengetahuan umum peneliti atas suatu populasi, elemen, dan tujuan studi.
Penentuan ukuran sampel pada hakikatnya merupakan jalan tengah untuk mencapai tujuan penelitian dengan suatu pengorbanan, mengingat tidak semua individu dalam populasi dapat dijadikan sampel karena beberapa keterbatasan. Sampel berukuran besar lebih menjamin akurasi dalam pembuatan kesimpulan penelitian, tetapi proses pengambilan partisipan dapat menjadi lebih mahal dan menyita banyak waktu. Penentuan ukuran sampel harus berdasarkan rencana analisis yang telah ditentukan. Dengan menggunakan teknik menarikkan sampel purposive sampling, peneliti memutuskan untuk menjadikan seluruh populasi sebagai sampel karena tidak terdapat kendala untuk melibatkan seluruh individu dalam populasi. Dengan demikian, ukuran sampel sama jumlahnya dengan populasi, yakni 44 orang. Hipotesis riset kuantitatif adalah prediksi yang dibuat oleh peneliti menjadi harapan dari hasil hubungan antara variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Hipotesis riset menjadi estimasi dari nilai populasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel. Pengujian hipotesis memerlukan prosedur statistikal yang mana investigator membuat perbandingan kelompok. Hipotesis riset pada penelitian ini adalah peneliti menduga terdapat pengaruh kohesivitas kelompok terhadap pengungkapan diri dalam second account di media sosial pada generasi Z. Hipotesis statistik merupakan bagian penting dari pendekatan terhadap permasalahan masalah berupa pernyataan notasi simbolik dari hipotesis operasional. Hipotesis statistik dapat dinyatakan dengan istilah operasional seperti HO, HA, H1, H2, dan sebagainya. HO, tidak terdapat pengaruh kohesivitas kelompok terdapat pengungkapan diri dalam second account di media sosial pada generasi Z. HA, terdapat pengaruh kohesivitas kelompok terhadap pengungkapan diri dalam second account di media sosial pada generasi Z. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei mewadahi deskripsi kuantitatif atas tren, sikap, dan pendapat dari suatu populasi dengan mengkaji sampel dari populasi tersebut. Metode ini membantu mengarahkan peneliti untuk menjawab jenis pertanyaan yang bersifat deskriptif. Pertanyaan mengenai hubungan antara variabel-variabel dan pertanyaan mengenai hubungan prediktif antara variabel dari waktu ke waktu. Sejalan dengan tujuan penelitian ini membuktikan adanya pengaruh kohesivitas kelompok terhadap pengungkapan diri dalam second account di media sosial pada generasi Z, menjadikan metode survei sebagai metode yang peneliti anggap paling layak digunakan pada penelitian ini. Metode pengukuran data. Metode pengukuran data dalam penelitian ini merujuk pada validitas dan reliabilitas data. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Validitas dari suatu skala dapat dijadikan sebagai jangkauan sejauh mana perbedaan skor dari skala yang diamati merefleksikan perbedaan antara objek-objek pada karakteristik yang diukur. Suatu data dinilai valid apabila dalam pengujian validitasnya menghasilkan nilai KMO yang terletak antara 0,5 sampai 1, serta nilai signifikasi yang terletak antara 0,000 sampai 0,005. Reliabilitas. Jika setelah dilakukan pengujian data dinyatakan valid, maka sudah seharusnya data tersebut juga reliable. Akan tetapi, jika data dinyatakan reliable, belum tentu data tersebut valid, karena systematical error bisa saja masih terdapat di dalamnya. Reliabilitas merupakan suatu kebutuhan, tapi tidak cukup untuk menjanjikan validitas. Reliabilitas sebagai persoalan yang jauh lebih jelas. Dengan mempresentasikan semua objek dengan stimulus berstandar tertentu, penelitian survei dapat menelaah jauh hingga mengeliminasi yang tidak reliable dalam observasi. Suatu data dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha terletak di antara 0,6 sampai 1. Metode analisis data. Analisis data univariat. Analisis data univariat merupakan bentuk analisis kuantitatif paling sederhana karena hanya mendeskripsikan suatu hal yang berkenaan dengan suatu variabel atau distribusi dari atribut yang terdapat di dalamnya. Analisis data univariat dilakukan dengan menunjukkan uji statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Analisis varian univariat atau ANOVA atau uji T digunakan pada analisis ini dengan informasi kategorikal yang didapatkan dari variabel independen dan informasi lebih lanjut dari variabel independen. Analisis data bivariat. Analisis data bivariat melibatkan dua variabel. Tujuan analisis dua variabel secara bersamaan ini bersifat deskriptif. Analisis bivariat juga memiliki kecenderungan untuk menambah unsur lain seperti menentukan hubungan antara variabel itu sendiri. Dengan demikian, analisis univariat dengan perbandingan subkelompok berfokus pada deskripsi orang yang diteliti, sedangkan analisis bivariat berfokus pada variabel dan hubungan empiris di antaranya.
Analisis regresi linear digunakan dalam penelitian ini untuk mencari persamaan atas garis lurus yang paling memvisualisasikan hubungan antara dua variabel. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama, keterbatasan penelitian diungkapkan dalam penelitian demi pengembangan arah penelitian di masa depan. Keterbatasan yang melekat pada metode penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya variasi sampel penelitian, karena populasi penelitian hanya mencakup individu di wilayah tertentu, masih dalam satu negara, dengan usia yang hampir seluruhnya serupa, rentang usia berkisar 20-22 tahun saja. Bahkan rentang usia generasi Z itu 10-26 tahun. Jadi peneliti harap ke depannya ada studi yang lebih menjangkau umur generasi Z. Peneliti berharap di lain kesempatan dapat meneliti sampel yang jauh lebih beragam, seperti individu dengan kewarganegaraan, budaya, wilayah, dan usia yang jauh lebih berbeda satu sama lainnya, sehingga analisis dapat dilakukan lebih mendalam lagi dan lebih inklusif. Hasil penelitian bisa saja dipengaruhi oleh selanjutnya ke kelemahan penelitian. Hasil penelitian bisa saja dipengaruhi oleh kekuatan unik dari pendekatan tersebut atau kelemahannya, misalnya ancaman terhadap validitas internal dan menunjukkan bagaimana hasilnya dapat digeneralisasikan pada orang, tempat, dan waktu tertentu. Kelemahan penelitian berkaitan dengan konsep, teori, dan variabel yang digunakan penelitian ini. Penelitian ini kelemahan datang dari sumber literatur yang kurang kreatif, berasal dari 2 buku serta jurnal-jurnal, sehingga teori-teori yang terlebih beberapa buku, lebih dari 2 buku tapi masih belum banyak, serta jurnal, sehingga teori yang terlibat di dalamnya tidak begitu banyak. Berlanjut ke definisi operasional. Definisi operasional merupakan definisi konkret dan spesifik dari suatu dalam hal operasi di mana pengamatan atau akan dikategorikan. Pendefinisian secara operasional dilakukan demi ketepatan dalam observasi, pengukuran, dan komunikasi, karena jika tidak, kebenaran atas suatu penelitian yang bertentangan tidak dapat diketahui hanya karena penelitian tersebut menggunakan rangkaian prosedur yang berbeda untuk mengukur salah satu variabel, sehingga mengubah makna dari hipotesis yang sedang diuji. Dalam penelitian ini digunakan variabel X, kohesivitas kelompok, dengan dimensi, aspek, dan faktor kohesivitas yang diikuti dengan sejumlah indikator sebanyak 11 butir, dan diukur dengan skala interval. Selain itu, digunakan juga variabel Y, pengungkapan diri, dengan dimensi ukuran autentikasi, valensi, interaksi, dan intimasi, diikuti dengan sejumlah indikator sebanyak 22 butir, dan diukur dengan skala interval. Untuk operasionalisasi operasional konsep berikut seperti pada gambar, konsepnya ada 2, yaitu komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal, merupakan konsep dari variabel kohesivitas kelompok dan variabel pengungkapan diri. Untuk dimensi ada aspek kohesivitas kelompok, faktor kohesivitas kelompok, ukuran, autentikasi, valensi, interaksi, dan intimasi, dan berikut indikator serta skala yang digunakan. Baik, ini untuk daftar pustaka. Selanjutnya kita ke lampiran. Terdapat masalah dan keunikan proposal penelitian. Peneliti merasa penelitian ini akan jauh lebih sempurna bila dikaji dengan pendekatan mixed method atau campuran. Tetapi untuk mewujudkannya dengan keterbatasan ilmu dan keterampilan peneliti masih membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Setiap indikator pada masing-masing variabel akan lebih menarik untuk disajikan apabila dilaksanakan wawancara mendalam dengan setiap individu. Keunikan penelitian ini adalah mengambil perhatian per garis yang saling berkaitan antara psikologi, komunikasi, dan perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, manusia mungkin masih menjalankan fungsi yang sama pada keseharian, namun cara dan pelengkapan yang mendukung hampir setiap aktivitasnya sangatlah berbeda dari waktu ke waktu. Peneliti akan selalu tertarik mengkaji hal tersebut. Saya berharap orang lain dapat merasakan hal yang sama. Dan lampiran selanjutnya ada kuesioner pada Google Form. Jadi ini merupakan survei pengaruh kohesivitas kelompok terhadap self-disclosure. Ini untuk dalam Google Formnya peneliti menjelaskan dengan pendahuluan, lalu meminta informasi terkait identitas responden seperti nama lengkap, benar atau tidaknya responden memiliki atau menggunakan media sosial dan menggunakan second account di media sosial, jenis kepribadian berdasarkan hasil tes MBTI untuk mendukung analisis studi ini.
Lalu selanjutnya ini masuk ke pertanyaan mengenai kohesivitas kelompok dalam menggunakan second account di media sosial. Berikut pertanyaannya. Yang pertama adalah keinginan saya untuk selalu menjadi bagian dari kelompok mendorong saya untuk melakukan pengungkapan diri. Rentang jawaban dari 1 sampai 4, 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Pertanyaan selanjutnya, pernyataan selanjutnya, perasaan saling memiliki dan keterikatan emosional kuat dalam kelompok mendorong saya untuk melakukan pengungkapan diri. Lalu semangat positif terhadap perkembangan dan keberlangsungan kelompok mendorong saya untuk melakukan pengungkapan diri. Lalu banyaknya kesamaan antara saya dengan orang-orang dalam kelompok membuat saya lebih mudah untuk melakukan pengungkapan diri. Lalu kelompok kecil dengan jumlah anggota yang tidak begitu banyak membuat saya lebih nyaman untuk melakukan pengungkapan diri. Kelompok dengan frekuensi interaksi yang cukup tinggi mendorong saya untuk melakukan pengungkapan diri. Kemampuan kelompok yang terbaik dalam menghadapi dan menyikapi masalah mendorong saya untuk melakukan pengungkapan diri. Hubungan timbal balik dalam kelompok mendorong saya untuk melakukan pengungkapan diri. Loyalitas tinggi yang dimiliki orang dalam kelompok mendorong saya melakukan pengungkapan diri. Cara kelompok dalam menyambut dan menerima orang baru mengaruhi keputusan saya untuk mengungkapkan diri kepada mereka. Selanjutnya masuk ke variabel pengungkapan diri. Pernyataan pertama ada semakin terbatas jumlah halayak dalam second account media sosial saya, semakin nyaman pula bagi saya untuk melakukan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya. Semakin tinggi ketertarikan saya dengan halayak dalam second account media sosial saya, semakin nyaman pula bagi saya untuk melakukan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya. Saya merasa lebih mudah untuk melakukan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya apabila halayak dalam second account media sosial saya juga melakukan pengungkapan diri kepada saya. Semakin banyak pengalaman yang saya lalui bersama halayak dalam second account media sosial saya, semakin nyaman pula bagi saya untuk melakukan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya. Saya merasa faktor kepribadian turut mengaruhi jenis konten yang saya bagikan dan cara saya menyampaikan konten-konten tersebut pada saat melakukan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya. Dalam pengungkapan diri, saya lebih tertarik untuk menyampaikan topik positif tentang diri saya dalam second account media sosial saya, seperti sisi humoris, kegemaran, harapan, dan sebagainya. Saya merasa gender halayak dalam second account media sosial saya memengaruhi keputusan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya. Saya memilih untuk melakukan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya apabila saya merasa akan mendapatkan dukungan setelahnya dari khalayak dalam second account media sosial saya. Saya selalu memerhatikan keuntungan atau kerugian yang kemungkinan saya dapatkan setelah saya melakukan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya. Saya merasa mendapatkan perspektif lain atau mampu memandang diri saya dari kacamata orang lain setelah melakukan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya. Saya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah setelah melakukan pengungkapan diri dalam second account media sosial saya. Saya merasa lebih memahami satu sama lain setelah saya dan khalayak dalam second account media sosial saya saling melakukan pengungkapan diri. Pengungkapan diri menjadi bukti bahwa saya mempercayai, menghargai, dan cukup peduli dengan khalayak dalam second account media sosial saya. Dan yang terakhir, saya merasa lebih nyaman untuk melakukan pengungkapan diri dengan hal second account media sosial saya apabila mereka memiliki rasa empati dan pikiran terbuka. Baik, selesai sudah pembahasan mengenai mini skripsi saya. Kita tadi sudah membahas dari bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, dan sampai bab 3, metodologi penelitian. Saya harap pembahasan ini mudah dimengerti dan apabila terdapat kesalahan, saya meminta kesediaan para penonton untuk membantu mengoreksi, memberi kritik, dan juga saran agar penelitian ini bisa lebih disempurnakan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.